Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi hudatil mujahidin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimahumullah, kita mengawali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat buat kita sekalian. Kita dihadirkan kembali oleh Allah di rumahnya ini untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita salat subuh dengan berjamaah yang dirangkai dengan kajian taklim kita pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini, mulai dari bangun tidur hingga insya Allah kita akan tidur kembali nanti malam, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah untuk Rasul kita yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan pula terlimpah untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, insyaallah termasuk kita sekalian hingga akhir zaman. Bapak Ibu, kita berikan tema pada kajian kita di pagi ini. Temanya adalah iman orang yang taklid. Sebelum kita memasuki pembahasan kita pada pagi ini, saya ingin menyampaikan lebih dulu. Pada waktu yang lalu kita sudah berbicara tentang iman orang yang melakukan dosa besar. Kesimpulan kita pada saat itu, sekalipun mereka melakukan dosa besar seperti berzina, seperti meminum minuman keras, ya, lalu dia meninggal, namun keimanannya kepada Allah masih ada, maka pada saat itu kita sudah katakan, insya Allah dia pun masih punya harapan untuk masuk surga, walaupun dia harus diproses dulu di neraka, dibersihkan dulu di neraka. Nah, lalu sekarang bagaimana kita memahami tentang iman orang yang taklid? Kata taklid ini, Bapak dan Ibu sekalian, kita artikan adalah mengikut. Orangnya disebut dengan istilah muqallid. Muqallid. Ini orangnya, Pak, sebutan untuk pelakunya. Taklid ini sifatnya atau perbuatan pekerjaannya. Taklid, muqallid. Jadi artinya bagaimana keimanan seseorang itu dasarnya cuma ngikut-ngikut doang. Itu maksudnya, Pak. Lalu ngikut-ngikut doangnya ini tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan pengetahuan yang dia pahami berdasarkan tentunya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu yang menjadi pembahasan kita.
Dalam masalah ini Al-Quran mencela. Al-Quran mencela. Allah Subhanahu wa taala mencela, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencela, sebagaimana yang kita dapatkan seperti ayatnya di surat Al-Isra, surat ke-17 di ayat 36, 17:36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wa la taqfu. Janganlah kamu mengikuti sesuatu atau perkara-perkara yang tidak didasarkan ilmu, yang tidak didasarkan pada ilmu. Jangan kamu melakukan sesuatu yang tidak didasarkan ilmu. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran itu, wal basar, penglihatan itu, wal fu'ad, hati itu, semuanya itu kata Allah, kan anhu mas'ula kullu, semuanya itu akan dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berdasarkan ayat ini jelas bahwa Allah mencela orang yang taklid atau seorang muqallid, di mana imannya hanya mengekor atau mengikut atau menjadi orang-orang yang latah ya dalam masalah ini. Mari kita berikan pengertian lebih dulu tentang sebetulnya siapa itu yang disebutkan dengan orang taklid itu. Taklid adalah mengambil perkataan orang lain. Ini definisinya ini Pak. Kalau tadi secara letterlock saya bilang tadi mengikut. Ini definisinya, mengambil perkataan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Nah, jadi diambil, diamalkan sesuatu itu ya tanpa diketahui oleh orang itu dalilnya. Nah, ini disebut dengan orang taklid. Pengertian secara definisinya demikian. Maka di dalam masalah ini ajaran Islam tentunya menuntut kita untuk apa Pak? Menuntut kita untuk beriman yang dilandasi dengan ilmu, yang dilandasi dengan dalil-dalil yang harus kita pahami. Sehingga barangkali para ustadz, para mubaligh sering menyampaikan bahwa menuntut ilmu itu adalah wajib, yang bersifat wajibnya wajib ain, bukan wajib kifayah dalam bidang-bidang tertentu atau dalam ilmu-ilmu yang menjadi pokok. Ilmu-ilmu yang menjadi pokok itu seperti ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Maka wajib setiap muslim, setiap muslimah itu mendasari dengan ilmu tersebut. Nah, kenapa Bapak sekalian? Kok kita ini beriman harus didasari dengan ilmu, harus didasari dengan dalil? Kalau iman didasari dengan ilmu, kalau iman didasari dengan dalil itu, tentunya kita semua akan menghilangkan keraguan-raguan yang ada pada Islam yang kita yakini itu. Jadi berislam itu pasti kita mempunyai satu keyakinan yang mantap, keyakinan yang kuat tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Al-Quran, tentang kebenaran Sunnah Rasulullah SAW itu akan kita miliki kalau keimanan itu didasarkan pada dalil, kalau keimanan itu didasarkan pada ilmu. Nah, sebaliknya, iman yang tidak didasarkan pada ilmu itu akan menimbulkan keraguan-raguan. Itu sudah pasti, Pak. Kalau kita sudah merasa ragu dengan kebenaran
berislamnya pun tidak akan mungkin bisa menaikkan dari sisi kualitas maupun kuantitas beragama, itu tidak akan mungkin bisa naik. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada bulan yang lalu, surat Al-Hujurat surat 49 di ayat 15 pernah kita sampaikan di sini, bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang hanya beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ada keraguan-raguan. Jadi di situ diiringi dengan summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu terhadap kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berikan contoh, Pak. Sebetulnya siapa orang yang taklid itu? Kita berikan contoh begini. Andai kata ada seseorang yang memang dia sudah melihat, katakanlah melihat bulan ru'yatul hilal, kalau kita menjelang Ramadan maupun menjelang Idul Fitri, itu biasanya menjadi persoalan-persoalan ya. Ada orang yang memang dia sudah tahu di situ, lalu disampaikan oleh orang tersebut yang sudah tahu itu, dan kita yang mendengarkannya, boleh jadi pada saat itu ketika kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh orang tadi, berarti kita juga menjadi orang-orang yang taklid. Namun, ini ada namunnya, Pak. Tapi, apa tetapinya? Kalau si orang itu menyampaikan dalil berkenaan dengan dia telah melihat bulan di suatu tempat sehingga besok katakanlah tidak harus berpuasa, disampaikannya dalil-dalil tersebut, argumen-argumen tersebut, maka kita tentunya di dalam masalah ini tidak termasuk orang-orang yang muqallid itu tadi, tidak termasuk orang-orang yang ikut-ikutan. Kenapa? Karena orang tersebut menyampaikan dalil, menyampaikan argumen. Nah, orang yang seperti itulah orang yang mengetahui tentang dalil, tentang itu tadi ilmu tersebut, maka orang itu disebut dengan istilah arif. Arif itu artinya apa? Orang yang sudah berilmu atau mengenal. Kalau biasa kita artikan lagi, ada istilahnya yang pernah saya katakan juga, ma'rifat. Jadi kata ma'rifat dengan kata arif itu satu akar kata. Jadi dari akar kata arafa, artinya mengenal. Jadi orang yang sudah mengetahui tentang dalil-dalilnya itu, itulah yang disebut dengan orang-orang yang alim. Maka disinilah kedudukan kita memahami tentang apa? Tentang dalil, tentang ilmu itu sangat penting sekali buat kita agar tidak ada keraguan-raguan di dalam kita mengimani dari persoalan-persoalan itu. Sehingga di dalam masalah ini timbul lagi pertanyaan, Pak. Timbul lagi pertanyaan. Apakah seseorang yang bertanya kepada orang yang berilmu, katakanlah kepada ustaz gitu Pak ya, tentang hukum sesuatu, lalu dijawab oleh si ustaz itu, pertanyaannya, orang yang bertanya itu apakah juga disebut sebagai seorang muqallid, sebagai orang yang taklid? Itu pertanyaannya itu, Pak. Andai kata sekali lagi si ustaz itu pun menyampaikan argumennya, ada dalilnya, baik itu dalil berdasarkan Quran, berdasarkan sunnah Rasul, ataupun juga berdasarkan qaul ulama atau perkataan-perkataan ulama yang betul-betul memiliki kompetensi keilmuannya si ulama tadi, maka yang bertanya itu tidak disebut muqallid, tidak disebut taklid. Nah, inilah sesuai dengan ayat yang tercantum di dalam Quran surat An-Nahl. Surat An-Nahl surat ke-16 ayatnya ayat 43. Di ujung ayat itu Allah katakan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat An-Nahl
ketiga, fas'alu ahlan dzikri, maka bertanyalah kamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ahlan dzikri, kepada orang yang ahli zikir. Ahli zikir di sini para ulama tafsir mengartikan zikir di sini artinya berilmu. Bertanyalah kamu kepada orang-orang yang berilmu, yang ahli ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kalian tidak mengetahui. Jadi bertanya itu sendiri harus menuntut apa yang menjadi dalil dari sebuah jawaban si ustaz atau si guru itu tadi. Kalau memang memberikan dalil-dalilnya, maka di dalam masalah ini tentu ya orang tersebut sudah mendapatkan dalil, sudah mendapatkan argumen yang bisa dipastikan kebenarannya, Jadi ini penekanan dari orang-orang yang berilmu dibandingkan dengan orang-orang yang taklid tadi. Nah, Bapak sekalian, lalu bagaimana efek iman dari orang-orang yang muqallid itu tadi, dari orang-orang yang taklid itu tadi? Apakah imannya ini adalah imannya benar, atau imannya iman yang sudah mengandung unsur dosa? Karena tadi kita sudah sebutkan bahwa beriman pada dasarnya itu harus dilandasi dengan ilmu. Lalu dia tidak berilmu imannya, apakah orang ini juga imannya sudah mengandung dosa dalam masalah ini? Pertanyaan ini para ulama berbeda pendapat dalam menjawab masalah ini. Pendapat yang pertama, kata para ulama, imannya orang yang taklid, imannya orang yang muqallid ini, kata para ulama, yang pertama pendapatnya adalah bahwa imannya tidak sah. Jadi kalau ada orang yang beriman lalu ikut-ikutan, maka kata sebagian ulama imannya tidak sah. Maka kata ulama tadi mengatakan dia masuk ke dalam kafir. Ya, karena didasarkan bahwa imannya adalah iman yang ikut-ikutan. Jadi imannya tidak sah, sehingga akhirnya disebut sebagai kafir. Ini menurut pendapat pertama. Pendapat yang kedua, kalaupun imannya orang itu adalah taklid, dia tetap disebut beriman, tetapi berimannya dalam kedurhakaan. Dia durhaka. Durhakanya di mana, Pak? Durhakanya dia meninggalkan kewajiban pribadi sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu tadi, talabul ilmi itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi orang seperti ini dikatakan sebagai orang yang durhaka kepada Allah karena meninggalkan kewajiban dari menuntut ilmu. Dan kemudian yang ketiga, ini pendapat yang ketiga, Pak. Pendapat yang ketiga, imannya orang yang taklid ini berarti dia imannya sah. Sahnya di mana? Selama dia mau atau masih mempergunakan akalnya, Pak. Mempergunakan akalnya untuk mau berpikir ke depan tentang eksistensi dirinya, tentang keimanan dirinya, tentang keislaman dirinya. Ketika dia mau berpikir seperti itu, maka keimanannya masih sah. Tapi kalau tidak, Pak, berarti imannya
berisi atau diiringi dengan kedurhakaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari tiga pendapat itu mana yang menjadi pendapat mayoritas, pendapat yang terkuat? Pendapat yang terkuat, pendapat mayoritas adalah pendapat yang ketiga. Imannya tetap sah sekalipun dia imannya ikut-ikutan, tetapi di dalamnya ada kedurhakaan. Namun ketika dia menggunakan potensi pemikiran-pemikirannya, pemikiran akalnya itu tadi, maka orang seperti ini sekali lagi tidak dinilai kafir. Nah, jadi disinilah pendapat yang menjadi pendapat mayoritas dari ulama. Ya, kalau mau disebutkan orang yang beriman itu adalah orang yang masih masuk ke dalam kategori yang sah. Bapak dan Ibu sekalian, ada perkataan Imam Syafi'i menurut sebagian ulama yang berkaitan dengan ini. Kalau Imam Syafi'i mengatakan bahwa imannya itu tidak sah, imannya itu tidak sah, sebagian ulama mengatakan perkataan Imam Syafi'i ini perkataan yang tidak suka dengan ilmu kalam. Nah, nanti kalau kita mau penekanannya Pak, dibedakan antara ilmu kalam dengan ilmu tauhid. Apa perbedaan ilmu kalam dengan ilmu tauhid? Ilmu kalam itu lebih banyak mengedepankan logika. Itu disebut dengan ilmu kalam. Sedangkan yang disebut dengan ilmu tauhid itu karena memang langsung bersumber dari Quran maupun dari hadis Nabi maupun dari sunnah Rasulullah SAW. Itu secara perbedaan di situ. Tapi para ulama atau para intelektual muslim dalam masalah ini, ya, selama memang logikanya adalah logika yang selaras dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Quran, tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW, para ulama tetap juga mensahkan tentang kaitannya dengan masalah ilmu kalam ini. Nah, disinilah nanti berkembang lagi sebagian ulama yang mengharapkan tentang ilmu filsafat. Sebagian ulama saya katakan, ya, sebagian kecil ulama ada yang mengharamkan tentang ilmu filsafat. Nah, tetapi mayoritasnya tidak demikian. Karena biar bagaimanapun ilmu filsafat itu menunjang untuk memahami tentang eksistensi Allah, tentang seluruh ciptaan-ciptaan Allah, itu menunjang sekali. Nah, jadi jangan mengharamkan ilmu filsafat ya dalam masalah ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, di dalam masalah ini memang dinyatakan lagi oleh katakanlah kelompok yang disebut dengan kelompok kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu adalah orang yang sering saya katakan mengedepankan rasio. Berarti oleh orang-orang Mu'tazilah mengatakan tidak sah seseorang yang imannya taklid. Ini menurut orang Mu'tazilah. Nah, tadi saya sudah sampaikan dalam masalah ini bahwa mayoritas ulama tetap menilai sah dan tidak masuk ke dalam kekafiran. Nah, Bapak sekalian, lalu apa yang disebutkan dengan ilmu itu sendiri? Kita sering memahami harus dasarnya ilmu. Kata ilmu terdiri dari ain, lam, dan mim, Pak. Ini sudah jadi bahasa Indonesia. Secara literal sering kita artikan adalah pengetahuan.
From Quraisy Shihab mengartikan ilmu itu adalah terbukanya sesuatu, ya, terbukanya sesuatu sehingga menjadi jelas. Jadi terbukanya sesuatu itu itulah disebut dengan ilmu. Para ulama lain mengatakan yang namanya ilmu itu adalah al-jahmul mutabiqul lil waqi'i an dalil, yaitu mantapnya keyakinan yang didasarkan pada dalil. Mantapnya keyakinan yang didasarkan pada dalil, itulah yang disebut dengan ilmu. Maka dari sini kita memahami kembali bahwa sekali lagi keimanan seseorang itu akan lebih menjadi baik kalau keimanannya didasarkan pada ilmu itu sendiri. Di mana kita tidak cukup beriman itu hanya beribadah dalam pengertian seperti sholat, dalam pengertian hanya kita sampai berhaji, itu tidak cukup kalau tidak dilandasi dengan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maka dengan demikian dalam masalah ini ilmu adalah menjadi alat. Kalau kita sudah katakan pada waktu yang lalu bahwa iman itu adalah pembenaran dengan hati dari yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan ikrar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu hanya menjadi apa yang kita sebutkan dengan persyaratan saja. Pengamalan-pengamalan yang kita lakukan itu hanya persyaratan saja, sehingga orang yang sudah mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah ini berarti orang tersebut dikenai dengan hukum-hukum keduniawian. Hukum-hukum keduniawian itu berkaitan dengan apa? Saya pernah katakan pada Bapak pada waktu yang lalu, berkaitan dengan kalau dia mati dikubur, diurus jenazahnya secara Islam, ya, berkaitan lagi dengan hak waris, berkaitan lagi dengan dibolehkannya dia menikah, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang disebut dengan ikrar. Sedangkan pengamalan tadi kaitannya dengan masalah persyaratan. Maka kita berbeda sekali persoalan seperti ini dengan apa yang disebutkan oleh orang-orang Khawarij yang pernah saya sampaikan pada beberapa waktu yang lalu. Nah, dari sinilah kita memahami kembali bahwa seorang yang muqallid, seorang yang taklid dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didasarkan pada Quran surat 17 ayat 36. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, pembahasan kita dalam konteks iman orang yang taklid ini. Baik, mari kita gunakan untuk berdialog. Disilakan. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resume saya bahwa beragama atau beriman pendapatnya adalah tidak sah. Bagaimana kaitannya dengan orang muqallid, orang yang ikut-ikutan? Artinya masih ada harapan untuk masuk surga. Kalau ibadahnya tidak sah, ya artinya bahwa tidak mungkin bisa masuk surga, Ustaz. Tapi kok orang polis yang ibadahnya tanpa ilmu karena mengikut-ngikut, itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tadi saya sudah sampaikan pendapat yang ketiga itu menjadi pendapat
mayoritas saya katakan tadi. Orang tersebut masuk ke dalam kategori orang yang beriman, tetapi di dalamnya mengandung kedurhakaan, begitu. Jadi imannya sah, tetapi di dalamnya mengandung kedurhakaan. Di mana mengandung kedurhakaannya? Saya katakan tadi, karena dia meninggalkan menuntut ilmu, begitu. Sedangkan menuntut ilmu itu adalah fardu ain. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah wajib, harus bagi setiap muslim. Nah, jadi kalau saya berpendapat dalam masalah ini, saya masuk kepada pendapat yang ketiga atau yang menjadi pendapat mayoritas. Nah, perbandingannya seperti yang nomor 2 tadi, itulah yang menjadi pendapat dari kaum Mu'tazilah dan juga kaum Khawarij ya dalam masalah ini. Nah, kita mengambil apa yang saya katakan tadi, bahwa imannya tetap sah, tetapi di dalamnya ada kedurhakaan. Di mana kedurhakaannya? Karena dia melalaikan untuk menuntut ilmu. Nah, memang ya Pak ya, kita harus bedakan dulu. Kalau Imam Al-Ghazali membagi ada ilmu yang pokok, ada ilmu yang menjadi cabang. Itu dibedakan dalam masalah ini. Yang disebutkan seorang muslim itu wajib menuntut ilmu kalau dia tidak memahami ilmu-ilmu yang pokok. Nah, ilmu-ilmu yang pokok itu seperti apa? Seperti yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah. Itu ilmu-ilmu yang pokok, berkaitan dengan rukun iman. Dan kita wajib di situ, walaupun wajibnya hanya memahami tentang apa Pak? Kulit-kulitnya doang lah istilahnya, kulit-kulitnya saja gitu. Ya, tidak seperti orang-orang yang saya bilang tadi, mereka yang ahli di bidang ilmu kalam atau mereka yang ahli di bidang ilmu filsafat misalnya. Tidak seperti itu, tapi kulit-kulitnya saja. Ya, meyakini Allah itu adalah ahad, Allah itu jelas eksistensinya ada, dan lain sebagainya. Itu hal yang pokok, dan ini yang dikatakan wajib. Itu berkaitan dengan keimanan, berkaitan dengan masalah ibadah, yaitu berkaitan dengan kita melaksanakan sholat, tata cara sholat, bagaimana sholat itu yang baik, yang benar. Nah, itu yang pokok itu Pak. Memahami tentang akhlak atau berkaitan dengan masalah tasawuf, berkaitan lagi dengan hati, bagaimana hati kita ini bersih dari penyakit-penyakit hati. Itu yang pokok. Pendalamannya, nah ini Pak, bedakan lagi. Pendalamannya oleh siapa? Pendalamannya oleh orang-orang tertentu yang memang dia berkecimpung dalam masalah-masalah keilmuan tadi. Nah, pendalamannya ini menurut Imam Al-Ghazali disebut fardu kifayah. Nah, jadi itu dibedakan. Jadi ada fardu ain, kewajiban pribadi, ada fardu kifayah, menjadi kewajiban kolektif. Tetapi kalau ada orang yang tahu, satu orang atau dua orang di kampung tersebut, maka yang lainnya tidak terkena kewajiban. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Katakanlah di wilayah Masjid Al-Muhajirin ini Pak, memang harus ada orang yang memahami tentang sholat itu bagaimana ilmunya secara lebih dalam, itu harus ada orang. Tapi kalau orang itu sudah ada yang menyampaikannya, di dalamnya berarti terbebas orang itu. Tapi memahami tentang tata cara sholat yang benar, yang bagus, itu kewajiban pribadi di antara kita semua. Nah, itu perbedaannya di situ, pembagian antara ilmu tersebut. Jadi Imam Al-Ghazali sekali lagi membagi di dalam masalah ini ilmu-ilmu yang pokok itu
kewajiban pribadi. Sedangkan pendalaman dari ilmu-ilmu tersebut adalah menjadi fardu kifayah, kewajiban kolektif. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kewajibannya di situ. Jadi, ya artinya buat bapak barangkali ya, buat bapak misalnya, yang memang profesinya tidak berkaitan dengan masalah profesi bapak. Bapak katakanlah sebagai seorang pengusaha, bapak sebagai seorang dokter dan lain sebagainya. Ya, memang sulit nanti untuk mendalami secara lebih. Tetapi di dalamnya ada kedurhakaan itu tadi. Karena dia meninggalkan kewajiban fardu ain, yaitu menuntut ilmu. Nah, saya kira demikian, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin ada dua pertanyaan. Pertama adalah di zaman Rasulullah atau bahkan juga sekarang ini ada satu kelompok masyarakat yaitu kepala-kepala suku. Nah, banyak kejadian kalau kepala sukunya masuk Islam, maka pengikutnya semuanya masuk Islam. Nah, apakah pengikut-pengikutnya ini adalah kafir? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua adalah mengenai penentuan hari raya Idul Fitri umpamanya. Banyak masyarakat yang mengatakan dia akan memilih apa yang diputuskan oleh pemerintah dengan alasan kalau salah ya pemerintah yang dosa. Nah, sementara ada sebagian yang lain jelas dia memilih umpamanya Muhammadiyah karena menggunakan ilmu teknologi. Nah, saya sedikit kasih ulasan. Semua tahu bahwa kalau gerhana bulan atau gerhana matahari jauh-jauh hari telah ditentukan kapan, bahkan detik-detiknya diinformasikan mengenai gerhana matahari ataupun gerhana bulan. Sehingga ilmu pengetahuan telah menjangkau kebenaran penentuan waktu yang benar. Nah, oleh karena itu saya pribadi cenderung memilih keputusan yang dibuat oleh Muhammadiyah. Mohon pendapat Ustaz mengenai kedua pertanyaan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini berkaitan dengan pengikut-pengikut dari seorang kepala suku, ya Pak ya. Bagaimana kalau kepala sukunya memang sudah menjadi muslim, akhirnya pengikut-pengikutnya juga menjadi muslim. Saya katakan tadi Pak, andai kata si pengikut-pengikutnya ini kemudian juga muslim, awalnya dasarnya adalah mengikut, lalu akhirnya ya dalam perjalanannya itu menggunakan logikanya, menggunakan rasionya, maka disinilah dia akan lebih kuat lagi nanti keimanannya itu. Walaupun awalnya dia berislam itu karena dia taklid awalnya ketika dia menyatakan sebagai muslim. Tapi di perjalanannya dia menuntut ilmu, mencari dalil, mencari kebenaran dengan dasar argumentasinya. Nah, tetapi inilah yang disebutkan sebagai iman yang sah. Nah, berbeda tadi yang saya bilang tadi, sudah ngikut-ngikut tapi nggak mau belajar. Itu yang akan berbeda. Maka saya katakan tadi, orang yang ngikut-ngikut tapi nggak mau belajar, maka di dalamnya sudah mengandung kedurhakaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dimaksudkan tadi. Jadi kalau kita mengambil kepada pendapat yang ketiga dari pertanyaan Bapak itu tadi, imannya tetap sah Pak. Imannya tetap sah. Si pengikut dari kepala suku ini, mereka ini imannya tetap sah. Ya, jadi tidak masuk ke dalam kategori yang tidak sah. Mereka bisa saja silakan saja orang Mu'tazilah atau juga orang Khawarij itu berpendapat seperti itu. Tapi bagi kita yang saya sering sebutkan sebagai umat dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, aswaja buat kita berpendapat
apa yang saya bilang tadi, yang ketiga itu tadi sah, ya, keimanannya itu tadi, walaupun di dalamnya mengandung kedurhakaan, ya. Nah, jadi itu Pak yang menjadi jawabannya. Pertanyaan kedua, saya memberikan contoh tadi sebetulnya berkaitan dengan katakanlah ada orang ahli ilmu falak atau ilmu astronomi ya Pak ya, tentang melihat bulan itu tadi. Ya, itu sebetulnya contoh saja, saya memberikan contoh seperti itu. Kalau si pemberi si pemberi statement tersebut di mana besok katakanlah sudah masuk kita mau mulai puasa, katakanlah seorang itu mengatakan demikian. Nah, kita yang mendengarkannya kita termasuk taklif. Nah, oleh karena itu si pemberi statement itu tadi sampaikan argumennya. Argumennya apa? Oh, hilal ketinggiannya sekian derajat di sana, di sebelah timur atau di mana begitu istilahnya. Nah, itu kan argumen yang dia sudah sampaikan berdasarkan kajian dia, pemahaman dia, atau berdasarkan keilmuan dia. Jadi tidaklah kita menjadi orang-orang yang taklid. Sehingga kan kalau Bapak lihat sendiri misalnya pemerintah yang dikomandoi oleh Kementerian Agama kan diberikan alasan hilal sudah sekian derajat misalnya, bahwa besok kita mulai dengan Ramadan atau nanti malam kita sudah bisa melaksanakan sholat tarawih misalnya. Nah, itu ada argumennya, ada dalilnya, begitu. Di sisi lain lagi, mereka memberikan statement itu sendiri, kan orangnya banyak, ada saksi-saksi. Nah, saksi-saksi itu sendiri adalah ilmu, Pak. Di mana kita mengatakan bahwa saksi-saksi itu adalah ilmu, Pak? Bapak bisa lihat itu di Quran surat Ali Imran, ya, surat ke-3. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat tersebut, syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Nah, di situ ada kalimat wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallah, Allah Subhanahu wa taala itu bersaksi, syahidallah, Allah bersaksi, annahu la ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia Allah, wal malaikah, dan juga malaikat juga bersaksi, wa ulul ilm, dan orang-orang yang diberi ilmu. Ya, jadi kalau kita katakan seperti tadi, kesaksian dari orang-orang yang pada saat itu mengikuti sidang isbat ya Pak ya, pada saat itu juga adalah merupakan ilmu, karena tidak disampaikan oleh seseorang saja. Kemudian kalau Bapak kaitkan lagi tadi dengan masalah organisasi Muhammadiyah yang juga menentukan atau penetapan dari penentuan hari raya ini atau penentuan awal Ramadan ini, jelas Pak bahwa Islam tidak hanya menyuruh penentuan itu berdasarkan hilal saja, tidak. Bukan hanya melihat bulan doang. Walaupun memang hadis Nabi mengatakan sumu liru'yati wa aftiru liru'yati. Berpuasalah kamu karena kamu melihat bulan. Berbukalah atau beridul fitrilah kamu karena kamu melihat bulan. Itu memang hadis. Tapi yang perlu dipahami kembali, Bapak lihat di Quran surat 10 ayat 5 dan kemudian Quran surat 55 di ayat 5. Di Quran surat 10 atau surat Yunus di ayat 5, di sana disebutkan bahwa yang namanya bulan dan matahari itu dapat dijadikan adadas sinina wal hisab. Ada hisab, ada penghitungan.
bihusban. Asyamsu matahari wal qamar yaitu bulan bihusban. Bisa dijadikan sebagai penghitungan. Husban atau hisab di situ. Jadi tidak hanya seperti itu, tidak hanya melihat, apalagi dengan kemajuan ilmu sekarang. Ada yang namanya ilmu matematik, ada yang namanya ilmu astronomi. Bagaimana kita menghitung dan lain sebagainya. Sudah ada kemajuan seperti itu. Yang terbaik tentunya dalam masalah ini memang sekali lagi dipadukan. Nah, ini informasi ini Pak. Beberapa waktu yang lalu, seorang astronom dari Universitas Gajah Mada, dia ini senang keluyuran kemana-mana Pak, traveling. Dia mengamati katanya, terlalu cepat waktu Indonesia menentukan sholat subuh katanya, terlalu cepat. Karena apa yang dilihat di ufuk timur pada saat itu sebetulnya masih berdasarkan cahaya bulan, bukan fajar. Maka menurut si astronom itu tadi, kesimpulannya dari waktu yang sudah ada sekarang ini itu harus ditambah 20 menit. Allahu a'lam. 20 menit. Jadi kalau tadi kita bilang lihat di sini waktu subuh 4:15 menit tambah 20 menit. Berarti jam 4 lewat 35 menit. Muhammadiyah sudah dilegalkan berdasarkan pimpinan pusat Muhammadiyah. Waktu subuh itu juga kecepatan khususnya di Indonesia ini harus ditambah 8 menit. Untuk Muhammadiyah saya katakan tadi. Dan warga Muhammadiyah sudah menyebarkan keputusan itu, ketetapan itu. Sudah resmi, sudah sah, ya, berdasarkan surat ketetapan yang ditandatangani oleh pimpinan pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Haidar Nasir. Itu sudah satu ditambah 8 menit. Jadi kalau sekarang ini subuh 4:15 menit, ya ditambah 8 menit Pak. Berarti 23 menit lewat 23. Nah, jadi dasarnya seperti itu. Ada tadi yang saya bilang tadi demikian. Jadi kalau kita katakan lagi seperti itu, ya memang hisab itu sendiri ya harus diterapkan. Karena bunyi ayatnya itu tadi surat 10 ayat 5 dan surat 55 atau Ar-Rahman juga ayat 5. Nah, kenapa Nabi mengatakan demikian? Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Karena pada waktu itu belum maju ilmu hitung-hitung, belum maju Pak, belum ada kemajuan. Perkembangan teknologi juga belum ada, belum terjadi. Itu belum ada. Nah, jadi jelas bagi kita sekali lagi dalam masalah ini, ya pemanfaatan teknologi, pemanfaatan ilmu ya harus dimanfaatkan. Ini jujur saja nih Pak, ini jujur saja Pak. Kalau kita mau ngikutin hadis tuh Pak, kalau kita mau ngikutin hadis Nabi, sunnah Rasulullah, itu kalau kita mau tahu waktu zuhur, itu siang-siang ke depan bawa galah nih. Ukur ya Pak ya. Apakah gitu kita tiap hari? Bawa galah sana, udah lewat belum nih bayangan galah ini, kayu ini. Kan apakah begitu? Akhirnya kan ditentukan zuhur hari ini jam 11:53 menit misalnya. Dari mana itu? Itu kan ilmu hisab. Kenapa yang selalu dipersoalkan itu hanya Idul Fitri, Idul Adha ataupun awal Ramadan? Ilmu hisab itu jangankan besok atau setahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang sudah diketahui, 10 tahun yang akan datang sudah diketahui. Kalau penghitungannya cermat itu, Ramadan di bulan apa, tanggal berapa, itu sudah diketahui. Kalau menggunakan ilmu hisab. Tapi ada orang yang yang memahami agamanya, maaf sekali lagi, secara tekstual doang. Jadi kalau menurut hemat saya, ini pendapat saya, memahami agama secara tekstual doang, kita bisa
Makanya pemahaman agama itu ada kontekstualnya. Walaupun memang memahami agama secara tekstual menurut sebagian pendapat tadi untuk memurnikan ajaran itu sendiri. Jadi kalau kita memahami agama secara tekstual itu untuk memurnikan pemahaman agama itu sendiri. Secara kontekstual kita berarti nanti masuk ke pemikiran-pemikiran manusia katanya. Ada yang berpendapat juga begitu. Wallahu a'lam. Tetapi yang jelas itu tadi, kemajuan ilmu ini harus dimanfaatkan. Karena dasarnya apa yang kita sebut tadi dengan hisab, ilmu hitung. Dasarnya apa? Tadi saya sudah sebutkan dalil-dalilnya. Nah, apalagi berdasarkan kajian-kajian dari para ahli. Dari zamannya dulu Pak Habibie ya almarhum Pak Habibie itu sudah menyarankan hendaklah menggabungkan antara ilmu ruqyah itu tadi dengan ilmu hisab yang didasarkan memanfaatkan teknologi itu tadi, kemajuan teknologi. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah menggabungkan seperti itu, ya tentu itu barangkali yang baik. Karena kalau kita katakan, nggak usah pakai dalil itu, pakai alat teknologi aja. Nanti kira dapatnya juga kan keliru, salah. Masa hadis Nabi nggak dipakai kan gitu lagi. Sedangkan itu hadis Nabi yang nilainya juga sahih begitu. Nah, jadi saya kira itu Pak. Masih ada Pak? Ustaz, nambahin sedikit. Ya. Nambahin sedikit. Ya. Mungkin kalau kita mengacu pada atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi taatilah Allah, taatilah Rasul, taatilah pemimpin-pemimpin kami. Jadi yang mengenai hisab itu kan pemimpin yang memutuskan. Jadi kita ikuti pemimpin-pemimpin yang sah. Iya. Iya, kalau saya berpendapat lagi begini Pak. Ketika ayat itu berbicara tentang pemimpin di situ tidak disertai dengan kata ati'u Pak. Untuk Allah ati'ullah wa ati'ur rasul ati', tapi wa ulil amri tidak disebut ati'u ulil amri, enggak. Apa maksudnya Pak? Mengikuti pemimpin itu belum tentu mutlak harus kita ikuti, belum tentu mutlak. Tapi mengikuti Allah, mengikuti Rasul mutlak. Makanya kadang-kadang ada perbedaan misalnya antara pemerintah dengan Muhammadiyah. Nah, di situ. Dari sisi belum mutlaknya saya bilang tadi. Ya. Muhammadiyah bahkan barangkali lebih dulu atau barangkali sebelum besoknya. Saya terjadi seperti itu. Nah, sehingga dalam masalah ini lagi kita menentukannya bagaimana yang puasanya 29 hari. Nah, bahkan Pak, kalau kita mau kaji lagi nih, Rasulullah selama hidupnya saum Ramadan itu cuma 9 kali Pak, 9 tahun berarti. 8 kali, ini 8 kali. Ini bilangan bulannya cuma 29. Sedangkan yang 30 hari itu cuma 1 kali. Jadi banyaknya bulan-bulan Islam itu sebanyak 29 hari, bukan 30. Kalau kita mau lihat sejarah Rasulullah ya kayak begitu kira-kira. Ya, Allahu a'lam. Tapi yang jelas bagi kita apa yang saya katakan tadi, minimal buat kita itu ya menggabung dari apa yang kita sudah sampaikan tadi, baik itu secara ru'yatul hilal maupun dengan ilmu hisab tadi. Ada Pak yang mau ditanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam beriman kemudian yang diimplementasikan dalam ibadah tadi disebut kita harus menggunakan ilmu atau dalil. Tetapi seringkali kita mendengar dalam meluruskan atau menafsirkan dalil itu berbeda-beda. Ada yang ansih kontekstual tadi disebut oleh Ustaz, hanya terhadap Quran dan Sunnah. Tetapi ada sisi lain lagi kita mendengar selain
saya tadi malam di WA oleh Pak Ustadz Ali. Jamaah katanya banyaknya kepengen belajar fikih 4 mazhab. Itu WA dari Ustadz Ali kepada saya tadi malam seperti itu. Saya bilang ini tanggung satu kali saja lagi di bulan Desember ini, insya Allah bulan depan. Jawaban saya begitu ke Ustadz Ali. Nah, berarti memang pembahasan kita dalam konteks seperti ini kita harus memahaminya begini, Pak. Islam yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, ya, secara tekstual dia adalah suci, dia adalah qat'i, pasti, kebenarannya itu pasti secara tekstual. Namun secara kontekstual pemahamannya bisa mengandung kesalahan dan juga bisa mengandung kebenaran. Maka kebenaran Al-Quran dan Sunnah itu disebut dengan istilah al-haq. Disebut dengan istilah al-haq. Sedangkan kebenaran yang dianalisa oleh pikiran manusia itu disebut dengan istilah as-shawab. Ini bedakan ini, Pak, supaya kita mengerti bahasa nanti. Maka disebutlah al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu berasal dari Rabbmu, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Landasannya begitu, Pak. Tetapi yang namanya kebenaran yang dihasilkan oleh pemikiran manusia itu disebut dengan shawab. Kita sering bilang apa, Pak? Wallahu a'lam bis-shawab. Kita sering bilang. Apa maksudnya shawab di sini? Artinya apa? Bisa mengandung kebenaran dan juga bisa mengandung kesalahan. Artinya makanya dikatakan wallahu a'lam. Allah lah yang lebih tahu tentang hakikat ini. Nah, begitu pengertiannya dalam konteks kita memahami, dalam konteks kita menginterpretasi dari ayat-ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasul tadi. Nah, kenapa demikian? Nah, pertanyaannya begitu. Kenapa demikian? Karena ayat-ayat Al-Quran itu bahasa wahyu. Itu tidak ada lagi keraguan bagi kita umat Islam bahwa Al-Quran itu adalah bahasa wahyu, berarti bahasa Allah. Yang kalau kita sendiri tidak memahami konteksnya, pemahamannya secara mendalam, kita nggak mungkin tahu, kita nggak mungkin mengerti. Ini bahasa wahyu, ini bahasa Allah yang Allah turunkan melalui Rasulullah SAW. Makanya diperlukan di situ orang-orang yang ahli. Nah, ketika orang-orang yang ahli itu sendiri menafsirkan ayat-ayat seperti itu, kadang-kadang saya katakan satu kata mengandung beberapa arti. Satu kata kadang-kadang mengandung beberapa arti. Apa contohnya, Pak? Bapak bisa lihat nanti di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat di ayat 43 berkaitan dengan menyentuh perempuan. Ya, dalam konteks ini dikatakan pada ayat tersebut ada sentuhan. Nah, sentuhannya ini yang bagaimana? Kata Imam Syafi'i, dia sebagai seorang yang ahli pada saat itu, di sini menyentuh antara kulit, sehingga dalam masalah ini batal wudhunya kalau bersentuhan itu. Tapi datang lagi nih Imam Hanafi, Pak. Apa pendapatnya Imam Hanafi? Bukan, bersentuhan itu enggak batal, kata Imam. Kenapa? Karena ayat itu
mengatakan bukan bersentuhan yang dimaksud, tetapi maaf, hubungan intim. Kata Imam Hanafi berarti bersentuhan itu nggak batal. Imam Syafi'i batal. Oleh karena itu Pak, persoalannya bagi bapak yang bermazhab Syafi'i, sebetulnya tidak ada kaitannya. Oh ini kan istri saya, oh ini kan suami saya, tidak ada kaitannya itu. Kaitannya, persoalannya, maaf, ada nggak nyetrum, sir, timbul birahi ketika bersentuhan bapak dengan suami, dengan istri? Itu persoalannya. Makanya menurut Imam Malik, nah ini Imam Malik, Imam Malik ini kan orang Madinah Pak. Kalau Imam Hanafi itu orang Irak. Imam Malik orang Madinah mengatakan batal kalau timbul birahi. Kata Imam Malik, ya tidak batal kalau nggak timbul birahi, bersentuhan itu. Akar katanya itu cuma satu Pak. Apa istilahnya? Yaitu istilah yang ada di dalam Al-Qur'annya, Bapak bisa lihat deh supaya lebih jelas lagi konteks ayatnya itu. Tadi yang saya sudah sebutkan, surat An-Nisa ayat 43. Yaitu dengan bunyi lamastumun nisa. Ini Pak yang menjadi perdebatannya di sini. Au lamastumun nisa. Lams ini Pak. Apakah lams ini artinya adalah bersentuhan saja, atau lams itu tadi hubungan intim? Padahal mereka ini orang-orang yang ahli bahasa. Ini yang saya sebutkan tadi, mereka orang-orang yang punya kompetensi ilmu dalam masalah ini. Istilah yang lebih khusus dalam arti hubungan intim itu dalam Al-Quran juga disinggung, mas. Ini lams, ini hubungan intim. Wallahu a'lam. Jadi faktor bahasa inilah yang akhirnya timbul perbedaan-perbedaan. Maka barangkali pernah saya sampaikan di sini, kalau kita sudah membahas tentang fikih, wajib berbeda, bukan tidak berbeda. Keliru kalau ada orang memaksakan untuk saat itu, keliru Pak, salah. Ya, Bapak mau kunut subuh, kalau saya nih pribadi silahkan. Yang nanti dibilang kunut subuh bid'ah, nggak benar. Mereka juga punya dalil. Cuma kan nanti dalil-dalilnya, persoalannya nanti kalau dikaji secara ilmu ushul fikih, apakah dalil-dalil itu dimansuh, direvisi apa enggak, dibatalkan apa enggak, itu dalil itu. Nah nanti ada teori-teori di dalam ilmu ushul fikih itu seperti demikian. Nah jadi faktornya faktor bahasa tadi. Nah kemudian kalau kita mencari lagi alasan yang kedua adalah bagaimana kaitannya dengan qiyas dan ijma, atau ijma dan qiyas. Ada konsensus. Ijma itu artinya konsensus ulama, dan qiyas itu artinya adalah analog menganalogikan hukum atau satu kasus dengan kasus yang lebih dulu terjadi, lalu di situ ada ilah, ada sebab yang sama dalam masalah ini. Nah di dalam masalah ini apakah bisa dijadikan untuk sumber hukumnya adalah qiyas atau tidak? Di dalam masalah ini Pak, para ulama berbeda pendapat. Qiyas itu bukan dalil, tetapi hasil penggalian para ulama yang memposisikan tadi analog tadi, diposisikan untuk dianalogikan. Nah, begitu.
Sehingga disitulah pula akhirnya timbul perdebatan atau perbedaan pendapat. Jadi di dalam masalah. Dan satu poin lagi saya katakan ini Pak supaya jelas. Hadis Nabi itu banyak. Ini ada orang-orang tertentu kelompok sebelah kadang-kadang ini kan hadis Bukhari, hadis Muslim. Tapi ada hadis-hadis lain lagi, jangan lupa. Kita dikenal saja ada misalnya ini yang sederhananya Pak, yang sederhana sekali. Hadis itu disebut dengan hadis kutubus sittah. Ada 6 buku hadis ini Pak. Buku hadis itu tadi yang saya sudah sebut Bukhari, Muslim 2. Ada At-Tirmidzi, ada An-Nasa'i, ada Abu Dawud, dan ada satu lagi apa Pak? Nasa'i, Abu Dawud, Tirmidzi, dan apa Pak? Ibnu Majah. Mantap. Ini apa berarti 6 itu tadi? Kalau mau ditambah lagi nih Pak, mau ditambah lagi Pak. Musnad Imam Syafi'i, dia juga menghimpun hadis Imam Syafi'i. Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal pun menghimpun hadis. Apalagi Pak, Sahih Ibnu Khuzaimah, ada lagi seperti itu. Sahih Ibnu Hibban, ada lagi seperti itu. Belum lagi Mustadrak Al-Hakim, Mustadrak Abdul Razzaq. Maka ada rawi-rawi rawahu Abdul Razzaq. Jadi jangan langsung mengklaim, nggak ada hadisnya, tidak. Itu juga keliru. Sama kayak apa Pak? Ini maaf lagi nih Pak, ini saya melebar aja nih. Misalnya zikir sesudah sholat atau berdoa sesudah sholat berjamaah. Yang ada cuma antara azan dengan iqamat saja. Itu juga keliru kalau membatasi cuma di sini. Zikir berjamaah maupun doa berjamaah sesudah sholat itu ada dalil. Jangan nanti dibilang tidak ada dalil. Intinya kalau tadi faktor bahasa, yang kedua Pak alasannya kenapa timbul perbedaan, yaitu karena banyak dalil. Dari banyak dalil inilah yang timbul perbedaan. Ayo Bapak baca doa iftitahnya apa? Allahumma ba'id. Bapak apa? Wajjahtu wajhiyah. Ayo Bapak rukuk, Bapak sujud, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ayo. Beda. Bapak waktu takbiratul ihram, had wa mankibai, setentang, tangan ini setentang dengan pundak. Tapi ada lagi, ibu jari di bawah telinga. Mau bilang apa? Itu hadis. Semuanya benar sebetulnya. Ada dalil kan? Ada dalil. Makanya intinya yang saya bilang tadi, kalau buat saya, kalau udah belajar begini, jangan merasa benar sendiri deh. Ya, jangan merasa benar sendiri. Emang ulama-ulama kita itu nggak jago-jago hadis itu Pak, dulu tuh. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah, pendiri NU itu nggak jago dalil, jago itu Pak. Mereka ahli-ahli juga hadis, ahli-ahli fikih. Ya. Jadi jangan merasa benar. Nah, itu nanti kajiannya ada di usul fikih dan fikih. Jadi kalau saya menawarkannya bukannya langsung fikih Pak, kalau menurut saya, tapi usul fikih dulu. Enggak mungkin seseorang itu bisa memahami fikih kalau dia enggak belajar usul fikih. Jadi usul fikih dulu, baru fikih. Beberapa tahun yang lalu sebelum Covid Pak, kemudian dalam hujan, kita baru 1 kali usul fikih, seingat saya di sini. Setelah itu hujan besar, kemudian nggak ada lagi pengajian sampai masuk Covid awal 2020 pada waktu itu. Jadi seperti itu sebetulnya Pak. Jadi apakah akidah ini cukup sampai di sini? Atau mau diteruskan, atau kita langsung tadi yang seperti yang saya katakan, saya dapat WA dari Ustaz Ali
untuk masuk ke materi fikih itu sudah beda lagi nanti Pak. Ustaz, sebetulnya ilmu tauhid itu sangat penting sekali. Nah itu dia tadi. Menurut saya teruskan aja ilmu tauhid ini. Ya Ustaz tadi bilang jamaah seueur hoyongna fikih 4 mazhab itu yang masih ada Ustaz Ali gitu. Nanti ada Ustaz lain lagi aja yang fikihnya. Ustaz mantap tauhidnya ini. Pengurus lah Pak itu nanti menentukan. Tapi jangan ini Pak, jangan mendadak ya Pak. Saya juga kan harus menyiapkan materi. Kalau nggak mau berubah gitu Pak, mau berubah ke fikih apa usul fikih. Tapi kalau menurut saya bilang tadi usul fikih lebih dulu. Baru kita belajar fikih. Di mana letak-letak perbedaan itu terjadi? Sumber-sumber hukumnya apa saja di dalam Islam? Apakah sumber hukum Islam itu cuma 2, Quran, hadis saja? Atau ada lagi 2 sumber hukumnya tadi yang sudah disampaikan, yaitu ijma dan qiyas. Pak Haji Rustam nanti ya, yang bisa dimusyawarahkan untuk tahun baru 2022. Insya Allah ya Pak ya. Ya saya kira sampai di situ Pak. Mudah-mudahan kita berada di dalam sehat walafiat dan Allah Subhanahu wa taala tetap meletakkan semangat kita untuk berilmu, mencari ilmu dengan dasar iman Islam kita. Baik, kita sudahi dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.